Ada orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, tapi lisannya tetap menyakiti, tetap marah, tetap merendahkan orang lain. Puasa menahan perut tapi tidak menahan ego. Padahal Ramadan bukan sekedar menahan makan, tapi melatih akhlak. Dan ketika puasa hanya menjadi rutinitas tanpa perubahan sikap, maka Ramadan pun lewat tanpa bekas. Orang-orang yang dibenci Allah dan merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak memaksimalkan bulan ampunan. Meliputi orang yang durhaka pada orang tua, pemutus silaturahmi, pecandu miras atau narkoba, dan orang yang tetap bermaksiat, ghibah, fitnah, dusta. Selain itu, mereka yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i dan kafir atau ingkar termasuk yang dibenci. Orang yang berpuasa namun tetap bergibah menggunjing, fitnah, berdusta, atau mengumbar syahwat, puasa mereka sia-sia, hanya mendapat lapar dan haus. Ada juga orang yang berkata dalam hati, nanti saja taubatnya. Masih ada 10 hari terakhir. Masih ada malam Lailatul Qadar. Hari demi hari berlalu, tapi taubat terus ditunda. Padahal tidak ada jaminan kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Ramadan itu bukan janji panjang, ia hanya tamu singgah. Dan orang yang menunda taubat seringkali pulang dengan tangan kosong. Ada juga yang rajin ibadah. Sholatnya penuh, tilawahnya banyak, tapi diam-diam hatinya berkata, aku lebih baik dari mereka. Ibadahnya ramai, tapi keikhlasannya sepi. Padahal Ramadan datang untuk melembutkan hati, bukan meninggikan diri. Karena ibadah yang membuat kita sombong bisa jadi tidak pernah sampai ke langit. Ada orang yang menjalani Ramadan sama persis seperti bulan lain. Bangun sahur, puasa, buka, tidur, ulang lagi. Tidak ada doa yang lebih dalam. Tidak ada Al-Quran yang lebih dekat. Tidak ada kebiasaan buruk yang ditinggalkan. Ramadan berlalu dan hidupnya tetap sama. Padahal Ramadan bukan sekedar kalender, tapi kesempatan berubah. Ada juga yang merasa aman. Merasa puas hanya karena sudah puasa. Merasa cukup karena sudah tarawih. Padahal tidak ada yang tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Orang-orang soleh dulu justru takut setelah beribadah. Takut amalnya ditolak, takut Ramadannya sia-sia. Karena yang paling berbahaya bukan orang yang banyak dosa, tapi orang yang merasa sudah cukup. Ramadan adalah bulan suci untuk bertaubat, sehingga golongan ini dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan Allah meskipun berada di bulan mulia. Tapi kabar baiknya, selama Ramadan masih ada, pintu itu belum tertutup. Masih ada waktu memperbaiki niat, menjaga lisan, melembutkan hati, kembali kepada Allah. Ramadan tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesungguhan. Satu langkah kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah dimulai. Ramadan tidak membenci siapapun. Tapi ada orang-orang yang kehilangan Ramadan karena tidak memanfaatkannya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Dan semoga ketika Ramadan pergi, ia meninggalkan kita dalam keadaan lebih dekat kepada Allah. Amin.